Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai kisi-kisi soal dalam penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ untuk mata pelajaran informatika. Jadi PSAJ ini diikuti oleh seluruh kelas 12 sebagai ujian akhir. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai kisi-kisi soal yang akan keluar nanti di PSAJ untuk mapel informatika. Baik, untuk yang pertama, capaian pembelajarannya itu tentang materi sistem komputer. Siswa mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponennya. Di sini materinya sistem komputer, kemudian indikator salahnya peserta didik mampu menyebutkan tahapan penyusunan dan fungsinya. Baik, kita lihat yang pertama sistem komputer. Nah, jadi di sini sistem komputer itu adalah perangkat yang terdiri dari perangkat keras atau perangkat lunak dan sumber daya manusia. Nah, ini ya sistem komputer, kumpulan perangkat yang bekerja sama untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan sebuah informasi. Ya, nah, sistem komputer dibagi menjadi tiga, ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brandware. Sistem komputer, cara kerjanya ada input, ada proses, ada penyimpanan, ada output. Ya, nah di sini di hardware atau di perangkat keras adalah bentuk fisik atau fisik yang membentuk dari satu sistem komputer. Ya. Misalkan di sini ada CPU, kemudian ada memori, ya ada RAM atau ROM, kemudian ada storage penyimpanan, baik itu hard disk ataupun flash disk ataupun DVD atau CD ya. Kemudian ada perangkat input dan output. Untuk perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, webcam dan lain sebagainya. Untuk output monitor, printer, speaker itu termasuk dalam perangkat hardware jenisnya output. Nah, kemudian ada jenis software atau perangkat lunak, ada sistem operasi, kemudian ada aplikasi. Ini dua jenisnya ya. Kalau aplikasi, misalkan aplikasi atau program yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Ya, kalau sistem operasi itu adalah penghubung antara hardware dan software. Contohnya ada Windows, ada macOS, ada Linux, dan yang lainnya. Itu mengenai sistem komputer ya. Yang pertama, kemudian selanjutnya ada terkait tentang flowchart ya. Nah, di sini di capaian pembelajaran mampu menerapkan praktik baik konsep pemrograman prosedural dalam suatu bahasa pemrograman. Ya, flowchart kita lihat dulu. Nah, ini salah satu ini menggunakan pengertian dari flowchart ya. Jadi flowchart itu adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Nah, jadi flowchart ini merupakan kerangka atau pola berpikir yang dituangkan dalam suatu kerangka. Ini ada simbol-simbolnya, ada ini untuk menentukan arah, kemudian ada input-output, kemudian ada menu operation, ada dokumen, kemudian ada terminator, simbol yang digunakan menyatakan awal atau akhir suatu program. Misalkan di sini start ataupun end di sini ya. Seperti ini. Ini untuk yang proses simbol. Kemudian ada decision. Misalkan di sini kalau ada kondisi ya atau tidak atau misalkan yes atau no ya di sini. Kemudian untuk algoritma. Lihat algoritma. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, ini urutannya seperti ini nanti dituangkan dalam suatu flowchart yang tadi ya. Nah, dituangkan di flowchartnya seperti ini contohnya ya. Nah, ini start, input, C jika C-nya 1, nah, jika C lebih kecil dari 5, nah, dia akan melakukan ini print. Kalau tidak stop. Nah, seperti ini ya. Ini adalah suatu contoh dari flowchart. Selanjutnya untuk yang berikutnya yaitu ada hardware jaringan. Nanti capaian perjaringan siswa menjelaskan internet dan jaringan lokal. Ini ada hardware jaringan.
Nah, di sini hardware jaringan adalah perangkat keras atau perangkat elektronik yang digunakan untuk komunikasi dan interaksi antar perangkat dalam jaringan komputer, ya. Nah, di sini ada banyak perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain, ya. Nah, misalkan di sini ada perangkat server, kemudian ada lagi komputer klien, kemudian ada kabel, ada jenisnya kabel koaksial, ada kabel UTP, ya, ataupun kabel fiber optik. Selanjutnya ada konektor, konektor RJ45 untuk kabel UTP, konektor BNC untuk kabel koaksial, dan konektor SC ST digunakan untuk kabel fiber optik. Dan ada perangkat switch, ya. Switch jaringan ini untuk membagi jaringan, ya. Memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Ya. Jadi kalau ini tergantung dari portnya ada berapa, nah itu bisa dibagi ke beberapa, memecah suatu jaringan, baik itu secara kabel ataupun secara wireless, ya. Kemudian ada hub sama dengan switch tadi, ya. Kemudian ada bridge, kemudian ada access point. Fungsinya access point untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima oleh router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Nah, ini access point. Jadi tanpa menggunakan kabel. Dari tadi dari switch masuk ke access point, nanti dia dipancarkan ke end user atau ke pengguna, ke HP atau ke laptop tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya ada router. Router ini fungsinya untuk mengatur atau membagi jaringan internet dengan protokol TCP/IP pada komputer klien. Jadi router itu nanti yang mengatur, ya. Kemudian ada repeater, penguat, ya. Jadi kalau misalkan sinyalnya sudah mengalami lemah atau jaraknya terlalu jauh, nah bisa menggunakan repeater. Dan ada NIC, card, bisa kartu jaringan dipasang biasanya di komputer ataupun di laptop. Dan ada modem, modulator, demodulator, perangkat jaringan untuk merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian untuk topologi jaringannya, topologi jaringan ada yang bentuknya bus, ya. Nah, ini untuk topologi jaringannya, ya. Ada yang tipenya point to point yang ini. Nah, jadi point to point itu antara menghubungkan dua perangkat. Ya, jadi hanya dua perangkat. Itu namanya topologi point to point. Kemudian ada yang sistemnya bus. Ya, jadi ini satu jalur. Nah, ini dia ini yang tipe topologi bus. Kemudian ada topologi ring, dia memutar, ya. Jadi dari satu sumber atau dari satu pusat dia melingkar. Ini jenisnya yang ring. Kemudian ada topologi yang star. Star ya ini, ya. Nah, star jadi ada routernya yang mengaturnya. Dia nanti dibagikan ke beberapa klien, ya. Jadi di sini ada komputer server. Ini untuk tipe yang star. Kemudian ada yang lain juga seperti ini. Ya, hampir sama dengan yang bus. Kemudian ada tipe mesh, ya. Ini tipe yang mesh, ya, di bintang. Kemudian ada yang tipe tree, ya, seperti ini. Jadi dia hampir sama seperti bus, tapi ketika ini dia dipecah lagi ke beberapa klien. Selanjutnya, topologi jaringan, kita masuk ke sistem bilangan. Nah, sistem bilangan, peserta didik mampu mengembangkan program modular yang berukuran besar menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan, memahami, memelihara dan menyimpulkan struktur program, aspek statik dan eksekusi, aspek dinamik suatu source code, ya. Di sini ke materi sistem bilangan. Nah, ini konversi bilangan. Bilangan itu ada bilangan biner, bilangan basis 2, yaitu 0 dan 1. Ya. Kemudian ada juga bilangan oktal. Bilangan berbasis 8 dari 0 sampai 7. Kemudian ada bilangan desimal, bilangan berbasis 10 dari 0 sampai 9. Kemudian ada bilangan heksadesimal, bilangan berbasis 16 dari 0 sampai 9. Kemudian A,
B, C, D, E, dan F. Jadi 9, ini 10, 11, C itu 12, D 13, 14, dan 15. Nah, di sini nanti kita akan coba konversi. Nah, konversi bilangan. Jadi misalkan kita akan konversi bilangan dari bilangan desimal seperti ini. 125 basis 10 desimal ke bilangan biner ya. Jadi kita tinggal membagi dua. 125 dibagi 2 berapa sisanya 1. 62 dibagi 2 31 sisanya 0. Nah, terus sampai bawah sehingga nanti kita tinggal tarik ya. Kita tinggal tarik dari bawah ke atas. Jadi kita tulis 111101 111101 bilangan biner untuk 125 basis 10 yaitu 1111101. Nah, ya, seperti itu. Ini misalkan untuk yang desimal ke biner. Misalkan kalau desimal ke oktal juga sama ya. Nah, dari desimal ke oktal juga sama. Kita tinggal membagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena kita akan merubah ke basis 8 atau bilangan oktal. Ke heksadesimal juga sama, tinggal kita membagi ke bilangan heksadesimal basis 16. Nah, kita bagi sesuai. Sama nanti juga tinggal ditarik dari bawah ke atas. Jadi di sini 5C 30. 33.600 basis 10 itu dalam heksadesimal ditulis 5C 30. Itu seperti itu untuk konversi bilangan. Selanjutnya setelah sistem bilangan kita masuk ke keamanan jaringan. Nah, di sini menentukan jenis serangan malware. Nah, jenis-jenis malware ya. Nah, ini di sistem keamanan jaringan. Praktik melindungi jaringan komputer dari berbagai ancaman seperti akses tidak sah, pencurian data, dan kerusakan sistem. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ya. Jenis ancamannya apa saja? Yang pertama, eh, harus kita ketahui yaitu adalah malware. Jadi, malware itu singkatan dari malicious software. Perangkat berbahaya yang dirancang untuk mengganggu, merusak, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Nah, di sini jenisnya banyak. Ya, yang pertama ada virus menyisipkan diri ke dalam program atau file yang menyebar saat program tersebut dijalankan. Jadi ketika dieksekusi, virus itu akan menyebar. Ya. Ini untuk jenis yang virus. Selanjutnya untuk yang worm, menyebar secara mandiri, memerlukan program host, seringkali mengeksekusi kerentanan jaringan. Jadi biasanya ini menyebar melalui jaringan. Ya. Selanjutnya ada Trojan, menyamar sebagai program bermanfaat. Jadi seolah-olah program tersebut bisa kita gunakan. Tapi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat berbahaya. Ini Trojan ya. Dan ransomware, ini yang paling bahaya ya, mengenkripsi data pengguna dan meminta tembusan untuk mengembalikan akses. Ini ransomware. Terakhir yang selanjutnya ada spyware, mengumpulkan informasi dari komputer pengguna tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi dia mengumpulkan informasi tanpa yang di targetnya itu dia tidak mengetahui. Kemudian selanjutnya ada adware atau iklan yang tidak diinginkan. Jadi biasanya iklan-iklan yang muncul itu disebutnya adalah malware jenis adware. Itu untuk keamanan jaringan. Selanjutnya kita ke keamanan jaringan sama ya seperti barusan. Tadi kan jenis-jenis malware, sekarang ini serangannya apa saja. Untuk keamanan jaringan bisa serangannya itu bisa ke data ataupun ke sistem yang kita miliki. Ya, kemudian ada di sini perkembangan teknologi.
ya, menerapkan teknologi jenis-jenis teknologi, ya, misalkan di sini AI ya, penggunaan AI, kemudian Arduino dan lain sebagainya. Nanti kita juga harus mengetahui jenis-jenis Arduino ya, misalkan di sini ya untuk Arduino perangkat open source yang digunakan untuk merancang serta membuat perangkat elektronik dari software. Komponennya yang pertama ada microcontroller atau otak dari Arduino itu namanya microcontroller. Di sini yang digambar ini adalah jenis Arduino Uno. Kemudian ada komponen pin menghubungkan antara Arduino dengan berbagai komponen yang akan kita gunakan. Jadi ada banyak komponen yang harus kita gunakan, tidak hanya microcontroller saja ya, misalkan sensor ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya ada konektor. Konektor digunakan ada dua jenis ya, ada power connector, ada serial connector ya. Kalau power untuk menyalurkan daya, sedangkan kalau untuk serial menghubungkan Arduino dengan perangkat seperti ataupun laptop. Ini yang Arduino. Jadi kalian pelajari saja yang jenis-jenis tentang Arduino. Untuk yang AI tadi pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari misalkan dari dunia pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang apa namanya? Pertanian dan lain sebagainya. Seperti apa sih AI itu eh, pemanfaatan AI itu kisi-kisi dari mata pelajaran informatika untuk penilaian semacam akhir jenjang atau PSAJ tahun 2025. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dan mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, kalau yang belum paham, belum mengerti, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.